Audiobook buku Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Timbangan Syariat, kajian Pancasila dari aspek nusus dan maqasid. Penulis Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Naskah ini disampaikan dalam pengukuhan gelar Dr. Honoris Causa pada tanggal 20 Januari 2021 di UIN Wali Songo, Semarang. Pancasila dalam Timbangan Syariat. Pancasila memuat lebih dari satu tafsir. Pada titik ini tersembunyi rahasia mengapa semua golongan menerimanya. Akan tetapi, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sukma bagi sila-sila berikutnya, jelas tertuju pada makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, sebagai intisari dari ajaran akidah Islam. Demikianlah Nahdliyin dan para ulama pesantren menafsirkannya. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari penafsiran ini baik diam-diam maupun terang-terangan. Ini juga salah satu alasan mengapa kaum muslimin tidak bersikeras pada pendirian semula sembari meneladani Nabi dalam rumusan poin-poin perjanjian Hudaibiyah. Nabi menerima semua persyaratan yang diinginkan oleh pihak Quraisy. Sahabat Nabi merasa keberatan karena dalam pandangan mereka poin-poin itu menguntungkan pihak musuh. Berikut isi perjanjian tersebut. 1. Genjatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dan Quraisy. 2. Siapa saja yang mendatangi Nabi dari kalangan kafir Quraisy harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi bila ada di antara kaum muslimin yang mendatangi kaum Quraisy, maka tidak harus dikembalikan ke Madinah. Nabi harus kembali ke Madinah. 3. Nabi harus kembali ke Madinah dan menunda pelaksanaan umroh ke tahun berikutnya. Boleh memasuki Mekah setelah Quraisy menyingkir dan hanya bermukim 3 hari. 4. Siapa saja selain kaum Quraisy boleh bergabung dengan pihak Muhammad, dan siapa saja tanpa terkecuali boleh bergabung dengan pihak Quraisy. Nabi SAW menerima hal-hal yang tidak prinsip, yakni teks dan redaksi perjanjian. Nabi sudi menuruti keinginan juru bicara Quraisy, Suhail bin Amr, tidak bersikeras mempertahankan redaksi yang beliau diktikan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali berkisah, Rasulullah memanggilku seraya memerintahkan, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Suhail menyela, aku tidak mengenal kata-kata ini, tulislah Bismikallahumma. Lantas Nabi bersabda, tulislah Bismikallahumma. Ali pun menuliskannya. Selanjutnya Nabi memerintahkan untuk menulis, ini adalah perjanjian antara Muhammad utusan Allah dengan Suhail bin Amr. Suhail kembali menyela, kalau aku mengakui engkau adalah utusan Allah, mana mungkin aku memerangimu. Tulis saja namamu dan nama ayahmu. Lagi-lagi Nabi menyetujuinya dan bersabda, tulislah. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Pancasila sejak kemunculannya sebagai solusi persoalan dan pengurai perbedaan. Terlebih, secara umum, negara yang berdiri di atas asas ini telah melalui masa 75 tahun dengan tentram dan tanpa ada kendala yang berarti. Kalaupun terjadi suatu gejolak, maka pemicunya adalah penyimpangan dalam memahami kelima sila serta tidak konsisten dan kukuh mengimplementasikannya. Sampai saat ini, saya sendiri tidak menemukan satupun kejanggalan baik dalam bentuk maupun kandungan maknanya.
Sebagaimana saya meyakini tidak ada satu alasan yang dapat dibenarkan untuk menyunting, mengubah dan menggantinya dengan yang lain, maka menurut akal sehat sudah semestinya Pancasila dianggap sebagai keputusan final. Seandainya Pancasila diposisikan dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, tentu Indonesia jauh lebih baik daripada keadaannya saat ini. Nahdlatul Ulama telah mendeklarasikan beberapa keputusan yang tertuang dalam 5 poin mengenai hubungan antara Pancasila dengan Islam. Purna sudah ketetapan tersebut melalui Musyawarah Nasional Ulama yang digelar di Situbondo tahun 1983. Di sini saya hanya mengutip 2 poin diantaranya, yaitu poin keempat dan kelima. 1. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. 2. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pemahaman yang benar mengenai Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Pancasila selaras dengan maqasid asy-syariah dalam aspek bahwa keduanya merupakan asas universal yang menjadi rujukan bagi setiap undang-undang partikular negeri ini. Tidak boleh ada satupun undang-undang yang bertentangan dengan asas ketuhanan yang Maha Esa atau dengan asas-asas lain. Sebagai contoh, keberlangsungan negara dan tidak adanya kekacauan merupakan kemaslahatan universal yang wajib dipelihara. Oleh karenanya, tidak boleh melakukan gerakan apapun meskipun ada maslahah partikular yang dapat merusak kemaslahatan universal itu. Penting kiranya saya menambahkan sedikit penjelasan yang menegaskan pernyataan saya sebelumnya tentang makna dari sila pertama dan kedua. Sesungguhnya, sila pertama itu adalah ungkapan tauhid, yaitu iman kepada Allah yang Esa lagi Maha Unik, sebagaimana yang ditetapkan oleh Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Bagi kaum muslimin, tauhid merupakan intisari akidah Islam. Bahkan saripati seluruh ajaran agama semenjak Adam alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah aku. Nabi bersabda, "Nahnu ma'asyirul anbiya auladu ilati dinina wahid." Nahnu ma'asyirul anbiya auladu ilat dinuna wahid. Kami para nabi adalah saudara satu ayah, agama kami satu. Maksudnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada sekutu. Sebelumnya telah saya paparkan mengenai hubungan antara gagasan tauhid yang diungkapkan dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Saya meyakini kalau bukan karena kemayoritasan ini, niscaya gagasan tauhid tersebut tidak akan pernah muncul. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan keesaannya meniscayakan keislaman. Artinya, itu menuntut kaum beriman di negeri ini untuk tunduk atau istislam dan patuh atau inqiyad akan hukum-hukum syariat. Dengan pemahaman ini, sila pertama sejatinya telah memuat esensi frasa yang dibuang dalam Piagam Jakarta, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya wajib berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam dengan sepenuhnya tanpa memerlukan legislasi maupun konstitusi. Jika sila pertama merupakan manifestasi tauhid itu sendiri,
berarti penghapusan frasa tersebut yang lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa bukanlah degradasi atau regresi, melainkan sebuah kemajuan progresif dari sekadar syariah menuju akidah. Pasalnya, keabsahan pengamalan syariah bergantung pada kemampuan akidah. Pasalnya, keabsahan pengamalan syariah bergantung pada kemapanan akidah. Oleh itu, pengamalan syariah tidak absah tanpa dilandasi keimanan dan keyakinan teguh bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Posisi saya tidak sedang menyanggah bahwa Pancasila dengan sila pertamanya tidak menjadi faktor pengikat bagi pengamalan syariat Islam. Saya hanya membantah pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila menjadi penghalang atau manik bagi terwujudnya legislasi tersebut. Toh, andaikan Pancasila memang tidak menjadi faktor pendorong pengamalan syariat Islam, maka sekurang-kurangnya itu bukan suatu penghalang. Sebab bila ada kesempatan, kondisi memungkinkan, serta seluruh lapisan masyarakat mengiyakan legislasi syariah di negeri ini, maka hal itu tentu tidaklah menyimpang dari asas Pancasila yang disepakati oleh pendiri bangsa. Tidak lupa pula saya kemukakan sedikit uraian mengenai hubungan antara Pancasila dengan maqasid syariah serta pukau keserasian antara keduanya, di mana hifdzuddin atau perlindungan agama yang menduduki posisi puncak dalam hierarki maqasidus syariah ad-daruriyah berbanding lurus dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama di dalam Pancasila. Sebagaimana sila pertama adalah sukma bagi sila-sila berikutnya. Demikian pula iman kepada Allah merupakan asas keberagamaan atau tadayun. Tidak ada keberagamaan tanpa asas keimanan. Keberagamaan berarti berpegang pada Allah. Keberagamaan berarti berpegang pada agama Allah, mengamalkan dan menjaganya. Akhirnya disimpulkan bahwa sila pertama memuat tujuan syariat dalam pelestarian agama atau hifdzuddin. Kemanusiaan yang juga merupakan salah satu asas dalam Pancasila tidaklah serta-merta diungkapkan secara mutlak, tapi dibatasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tidak lain semakin menunjukkan betapa para ulama dan pemimpin negara kita sepenuhnya menyadari bahwa nilai kemanusiaan seseorang terletak pada jiwanya, bukan pada raganya. Semakin sempurna nilai spiritualitasnya, kian sempurna nilai kemanusiaannya. Sebagaimana syair yang didendangkan oleh Abu Fath Ali Ibn Muhammad Al-Busti, "Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu." Rawat dan latihlah jiwa, sempurnakanlah keutamaan-keutamaannya, karena dengan jiwa engkau menjadi manusia, bukan karena raga. Sebab juga pula Allah menjadikan manusia sebagai makhluk terhormat di persada bumi. Firman-Nya, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Fakhruddin Ar-Razi menulis, "Ketahuilah bahwasanya manusia adalah suatu entitas yang terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa dan raganya merupakan yang paling mulia di dunia fana ini. Jiwa manusia istimewa karena adanya daya rasional yang mampu menggapai hakikat realitas. Dengan tegas saya katakan bahwa asas kemanusiaan yang adil dan beradab adalah jelmaan tujuan syariat dalam pelindungan manusia, akal, dan kehormatan dirinya. Adapun tiga sila berikutnya juga jelas memiliki kesesuaian dengan syariat Islam baik tekstual atau nusus maupun konstektual atau maqasid. Persatuan Indonesia, permusyawaratan, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam segala dimensinya adalah cita-cita agama Islam yang hendak diaktualkan dengan realitas supaya tidak hanya menjadi tinta di atas kertas.
Persatuan Indonesia dalam pengertian yang sejatinya adalah keyakinan bahwa bangsa Indonesia merupakan satu bangsa yang disatukan oleh bahasa, budaya, sejarah, letak geografis, dan kepentingan yang sama, tanpa perasaan istimewa di antara bangsa-bangsa lain. Tidak ada satupun dari pemahaman ini yang bertentangan dengan syariat maupun ukhuwah Islamiyah sebagai tali persaudaraan utama. Justru, keberlangsungan suatu negara, stabilitas keamanan, perekonomian, dan urusan keagamaan bergantung pada itu semua. Hemat saya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, jelas-jelas mengacu kepada makna nasionalisme yang masih diperdebatkan definisinya itu. Tak mengapa, sebab berdasarkan pemahaman mayoritas ulama Indonesia, terutama para ulama yang hidup di periode kemerdekaan, nasionalisme dianggap selaras dengan tuntunan-tuntunan Islam. Alasannya sederhana, karena tanpa rasa cinta tanah air, mustahil nyala api perang berkobar untuk mengusir dan melepaskan Indonesia dari cengkraman penjajah. Kesadaran nasionalisme yang bersanding dengan kesadaran religius inilah yang mendorong para ulama untuk mengorbankan jiwa dan harta demi merebut kembali tanah air mereka. Maka, selama kesadaran nasionalisme berjalan seiring lagi, tak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, maka tidak ada persoalan. Haji Umar Said Cokroaminoto berpandangan bahwa alih-alih akan menghalangi kemunculan sikap nasionalisme, justru Islam dari suatu aspek mengukuhkannya. Kiai Abdul Wahab Hasbullah menuturkan bahwa nasionalisme yang diawali dengan bismillah dirujukkan pada nilai-nilai agama tidak lain dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, apabila benar dan baik penghayatan nilai-nilai keislaman, tentu seluruh umat muslim menjadi warga negara yang nasionalis. Sila keempat mencerminkan sistem demokrasi perwakilan dan permusyawaratan dengan karakteristik yang unik sebagai salah satu elemen demokrasi di samping keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas pemerintahan. Kelima unsur ini merupakan esensi ajaran dan prinsip-prinsip dasar Islam. Dan bukti akan hal itu teramat jelas untuk dituturkan. Hanya sebagai contoh, bukan untuk membatasi, berikut saya sebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dan beberapa sabda Nabi Muhammad SAW, man khaba man istakhara wala nadama man istasha wala nadama min istishara wala ala man iktasadah. Ma khaba man istakhara wala nadama man istashara wala ala man iktasadah. Tidak akan merugi orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan sengsara orang yang berhemat. Yaumun min ayyam imamun adilun afdalu min ibadati sittina sanatan. Sehari dari
Ayaumun min ayami imami adil afdalu min ibadati sittina sanatan. Sehari dari seorang pemimpin adil lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. La fadla li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Orang Arab tidaklah lebih istimewa dari non-Arab, dan tidak pula non-Arab lebih istimewa dari orang Arab, dan yang berkulit putih tidak lebih istimewa dari yang berkulit hitam, dan tidak pula yang berkulit hitam lebih istimewa dari yang berkulit putih. Melainkan karena ketakwaan semata. Manusia berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah. An-nasu ka'asnanil mushti. Manusia laksana gigi-gigi sisir. Innad dina nasihah. Innad dina nasihah. Innad dina nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qalu lillahi wa li kitabihi wa li nabiyyihi wa li ammatil mu'minina wa ammatihim. Sesungguhnya agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, bagi Allah, kitabnya, nabinya, para pemimpin kaum mukmin dan rakyat mereka. Afdalul jihadi man qala kalimata haqqin inda sultanin jair. Jihad paling afdal adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang sewenang-wenang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, wala takun abdu ghairika wa qad ja'alakallahu harra. Jangan sudi diperbudak oleh orang lain, karena Allah menjadikanmu merdeka. Tepat setelah pelantikannya sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar berkhutbah, ya ayuhan nas, qad wallaitu alaikum walastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqumuni ati'uni ma ata'tallah wa rasulah faqum ati'uni ma ata'tullaha wa rasulahu fa in asaituhu fala ta'ata li alaikum. Wahai manusia, aku telah menjadi pemimpin kalian, padahal diriku bukan orang terbaik di antara kalian. Bila aku berbuat baik, maka bantulah. Bila aku berbuat salah, tegurlah. Patuhi aku selama aku taat. Selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau aku durhaka, maka tiada kewajiban bagi kalian untuk taat kepadaku. Demikianlah beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis dan athar para sahabat di atas yang menjadi sumber rujukan bagi prinsip dasar dalam Islam, sekaligus pada waktu yang sama menjadi asas bagi sistem demokrasi. Esensi demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam pengertian bahwa rakyat adalah pemilik kehendak dan kewenangan, sementara pemimpin atau penguasa hanya bertindak sebagai perwakilan dalam mewujudkan kehendak dan menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh rakyat. Rakyatlah yang memilih dan menentukan pemimpin atau hakim, meminta pertanggungjawaban, bahkan bila perlu melengsarkannya. Namun kedaulatan rakyat tidak lantas menegasikan kedaulatan Allah. Penyuruh demokrasi tidak menolak otoritas Tuhan atas manusia. Yang mereka tolak hanya otoritarianisme tiranik. Demokrasi dalam konteks negara kita adalah demokrasi Pancasila yang secara fundamental tentu berbeda dengan demokrasi liberal barat, yang menjadikan undang-undang harus dilaksanakan dan dipatuhi meskipun bertentangan dengan norma-norma masyarakat menyangkut keluhuran akhlak. Sementara dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat tidak mutlak, tetapi harus seiring dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila lainnya. Di atas itu semua, sistem demokrasi termasuk apa yang disebut sistem demokrasi Islam tidak memiliki domain persoalan haram dan halal, karena hal tersebut adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayah kewenangan demokrasi berada dalam persoalan dunia dan politik yang tidak memiliki acuan Al-Quran, Sunnah, atau singkatnya
persoalan-persoalan yang hukumnya ditentukan oleh takaran maslahat dan mafsadat. Prinsip kedaulatan rakyat dengan berpegang pada suara mayoritas harus bersamaan dengan menjaga hak-hak minoritas. Dalam artian, terciptanya aturan-aturan umum yang berlandaskan suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat harus disertai dengan adanya jaminan konstitusional dan perundang-undangan yang melindungi kebebasan dan hak-hak kelompok minoritas. Pada mulanya saya berpikir bahwa syariat tidak membahas tentang persoalan ini, tidak menetapkan dan tidak pula menafikannya, sehingga yang dijadikan tolak ukur keabsahannya adalah kemaslahatan umat yang berbeda-beda sesuai konteks, waktu, dan tempat. Akan tetapi pembahasan ini mempunyai berkaitan erat dengan permasalahan ijma atau konsensus. Salah satu pembahasannya adalah bahwa ijma dapat terjadi dalam urusan-urusan duniawi seperti mengatur negara, strategi perang, dan urusan-urusan rakyat lainnya. Dalam urusan duniawi, orang-orang yang berijma tidak harus mujtahid yang memahami syariat. Berikut prinsip-prinsipnya. Nabi Muhammad bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih mengetahui urusan duniawi kalian. Dalam bab ijma dijelaskan pula bahwa kesepakatan mayoritas yang berbeda dengan pilihan minoritas bukanlah ijma. Namun, itu tetap dianggap sebagai pedoman atau hujjah dengan mempertimbangkan kemayoritasannya. Dengan demikian, ketetapan suara mayoritas dalam pemilu misalnya juga mempunyai rujukan dalam syariat Islam. Dari aspek akal, syariat dan realita, manakala umat berbeda dalam persoalan ijtihadiyah yang memuat lebih dari satu pendapat, maka ada hal yang mengunggulkan atau merojih salah satunya, yaitu banyaknya jumlah suara yang mendukung karena pendapat dua orang lebih otoritatif daripada pendapat satu orang. Dalam suatu hadis dikatakan, "Inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad." Sungguhnya setan bersama keputusan satu orang. Setan lebih jauh dari keputusan dua orang. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Lau ijtama'tuma ala masyuratin ma khalaftu kuma." Kalau kalian bersepakat dalam suatu musyawarah, aku tidak akan berbeda dari pendapat kalian berdua. Suara dua orang lebih diutamakan daripada suara satu orang, meskipun yang satu itu suara Nabi Muhammad. Selama persoalan yang dibahas tidak ada sangkut pautnya dengan syariat dan wahyu. Termaktub dalam mantik wa usulul fiqh, ijma semacam ini atau kesepakatan mayoritas tidak teoritis belaka. Ini mungkin diwujudkan dalam realitas sehari-hari dan bisa disamakan dengan sistem demokrasi. Allal Al-Fasi menyerukan kepada negara-negara Islam untuk menjadikan sistem demokrasi sebagai sarana untuk membangkitkan permusyawaratan Islami, syura Islamiyah, dan merealisasikan makna ijma untuk pertama kalinya. Kaidah ini bahwa kesepakatan mayoritas dengan penolakan minoritas dapat menjadi hujjah menjawab pertanyaan tentang kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah ijma yang dimaksud di sini adalah kesepakatan seutuhnya atau sekedar kesepakatan mayoritas yang disertai adanya penolakan minoritas? Sebab jika diasumsikan bahwa kesepakatan tak mungkin terjadi secara penuh, maka menjadikan Pancasila sebagai dasar negara tidak menjadi persoalan menurut syariat. Lebih-lebih jika kuantitas pihak minoritas lebih kecil. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sungguhnya Pancasila adalah asas yang telah disepakati dan negara yang berlandaskan atasnya juga negara yang telah disepakati. Hal ini sebagaimana munculnya negara Madinah setelah disahkannya perjanjian Madinah dan pengakuan dari tiap-tiap golongan terhadap isi perjanjian tersebut. Terlepas dari itu semua, saya memandang bahwa Pancasila dalam hubungannya dengan syariat Islam berkisar di antara tiga hal. Satu, Pancasila tidak bertentangan dengan syariat karena berdasarkan kajian induktif atas teks-teks syariat, tak ditemukan satu ayat atau satu hadis pun yang bertentangan dengan isi Pancasila. Dua,
Pancasila selaras dengan syariat hukum. Pancasila selaras dengan syariat karena berdasarkan kajian tersebut ditemukan beberapa ayat dan hadis yang sesuai dengan isi Pancasila. 3. Pancasila adalah syariat itu sendiri karena dalam teks-teks syariat ditemukan sejumlah ayat dan hadis yang patut menjadi dalil dan landasan bagi masing-masing sila. Simpulan. Pandangan yang kedua, bahwa Pancasila selaras dengan syariat dapat menjadi jawaban yang moderat hingga pada satu titik Pancasila terhentas dari objek perdebatan antara menolak atau menerimanya. Di samping menurut syariat, Pancasila dengan pandangan kedua ini sudah cukup untuk menjadikannya sebagai dasar negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Bahkan seandainya pendapat pertama yang dipilih, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat, cukup sudah untuk mengakhiri perdebatan ini, karena dalam persoalan-persoalan muamalah yang menaungi persoalan politik, pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Di samping bahwa yang dijadikan acuan dalam politik adalah mewujudkan maslahat dan menolak mafsadah, atau lebih singkat, boleh dikatakan acuan utama dalam politik adalah mewujudkan kemaslahatan, karena menolak mafsadah adalah bagian dari maslahat. Ibnu Aqil menulis, politik adalah segala upaya yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan serta membawa mereka menjauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak merumuskannya dan wahyu tidak membicarakannya. Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada politik kecuali telah dibahas oleh syariat, maka ia salah sekaligus menyalahkan para sahabat dalam syariat mereka. Berdasarkan pembahasan, saya dapat menyimpulkan bahwa 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melihat Pancasila sebagai dasarnya adalah negara syar'i yang sesuai dengan teks-teks dan tujuan-tujuan syariat atau nususus syariah wa maqasidiha. Pancasila. 2. Pancasila bukan penghalang atau mani untuk menerapkan aturan syariat di negara yang berlandaskan atasnya. 3. Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar negara adalah seluruh undang-undang negara tidak boleh bertentangan dengan salah satu dari sila Pancasila. 4. Republik Indonesia adalah negara kesepakatan yang berdiri di atas asas-asas yang mendapatkan kesepakatan.